Selamat hari jadi, Keira. 8 tahun mencintai dirimu, 5 tahun memanggilmu sebagai istri. Hari ini adalah hari spesial kita. Akhirnya akan kuberikan padamu sesuatu yang kau inginkan. Kebebasan, tersegel dalam cinta, dokumen perceraian. Sekarang kau bisa bersama cinta pertamamu dan satu-satunya. Oh, Simon. Aku sudah menaruh obat kejang dalam semua jaketmu. Menyemprot pakaianmu dengan diazepam. Tapi kau bahkan gak pernah memperhatikan hal ini. Gak apa-apa. Simon bisa menjagamu mulai sekarang. Aku belajar memasak demi kau dan calon anak kita. Tapi kau bahkan gak mau punya anak bersama. Jadi itu sebabnya kau gak pernah hamil. Bahkan sekarang pun aku masih mengkhawatirkan keselamatan dirimu. Kebiasaan lama memang susah dihilangkan. Untuk gak mencintaimu aku butuh waktu. Hei, dari mana? Ini sudah jam 1 pagi. Kau kan punya kondisi, gak boleh minum. Kau tahu itu? Iya, Simon. Aku baru sampai rumah. Senyum itu. Dia gak pernah tersenyum seperti itu. Jadi, apa kita masih akan ke Norwegia minggu depan? Ada reserski di pegunungan. Iya, tentu kita berdua. Dan terima kasih ya jaketmu. Baunya seperti bau tubuhmu. Apa masalahmu? Pungut jaket itu. Kenapa kau punya jaketnya Simon? Astaga. Kami minum-minum di kamar hotelnya dan aku tumpahkan anggur di badanku, lalu aku mandi, ganti gaunku, dan meminjam jaketnya. Apa masalahnya? Kau di kamar hotelnya minum-minum sendirian dan... itu tidak penting. Dengar, aku sudah buatkan makanan dan bereskan kamarmu di atas. Astaga, berhenti menggangguku. Yang benar saja, kau ingat kan kalau aku yang bayar semuanya? Dan kau seorang suami yang gak berguna. Kalau kau punya waktu menguliahiku, buat yang berguna. Seperti Simon. Keira, seandainya aku gak setuju merawatmu 5 tahun yang lalu, aku masih akan jadi astrofisikawan di NSX. Hai, ya, aku gak ada acara besok malam. Oke, sampai nanti ya. Besok, kita berdua akan terbebas. Astaga, foto aurora borealis itu sempurna. Seharusnya aku sadari, aku gak bisa menandingi Simon. Neil, mana sarapanku? Keira, kemarin adalah makanan terakhir yang kubuatkan untukmu. Aku lapar. Halo? Hei, memangnya kau tuli? Keira, ayo kita bercerai. Keira, ayo kita bercerai. Terserahlah. Di mana kau sayang? Aku gak sabar ingin melihatmu. Sebentar, aku ganti baju dulu dan segera keluar, oke? Selalu saja begitu. Aku bicara, dia tidak mendengarkan. Bahkan saat aku minta bercerai. Tanda tangan barusan kau tahu untuk apa? Iya, formulir pengobatanku kan? Kenapa kau selalu menggangguku dengan segala hal yang gak penting sih? Seharusnya kau seperti Simon. Dia tahu memperlakukan diriku. Banyak yang dia lakukan untukku dibanding kau. Simon lebih banyak tahu daripada aku. Iya. Saat ibuku meninggal, aku terpukul. Sebelum ibuku meninggal, dia bilang dia akan kembali sebagai bintang untuk menjagaku. Simon amati bintang mencari sebuah asteroid dinamai namanya. Simon membantuku sembuh. Apa yang kau lakukan untukku? Kau kira Simon menemukan asteroid itu untukmu? Ya, siapa lagi yang begitu perhatian padaku? Itu aku. Aku menghabiskan malam demi malam untuk mencari asteroid itu untukmu. Hei, bukan. Aku hanya bukan. berharap dia menyadari betapa keras usaha yang kau curahkan untuk ini. Dia tahu. Kuharap dia sepadan untuk semua ini. Memang. Kau gak pernah sungguh-sungguh mendengar, baik ucapanku maupun hatiku. Aku selalu tahu Simon cinta pertamamu. Aku tahu kau menikahiku hanya untuk membuatnya cemburu. 5 tahun aku berusaha begitu keras agar kau mencintaiku. Kutinggalkan karirku, impianku demi dirimu. Tapi yang kudapatkan hanyalah penolakan. Cinta memang gak bisa dipaksakan.
Dr. James? Neil, selamat ya. Semua orang di Nax sangat terkesan dengan proposalmu. Kalau data-datanya valid, kami yakin ini punya potensi untuk mengubah dunia. Aku akan merasa lebih percaya diri kalau kau bisa memimpin misi ini. Bagaimana menurutmu mengenai pergi ke Mars? Luar angkasa adalah mimpiku. Saat aku menikahi Keira, aku menguburnya demi dia. Sekarang nggak lagi. Aku ikut. Itu yang ingin ku dengar. Dengar, aku akan transparan denganmu. Kau akan tinggalkan bumi selama setahun. Tanpa panggilan telepon, tanpa kontak. Banyak orang menyerah dalam kondisi itu. Nggak akan jadi masalah. Sampai ketemu. Kuhabiskan 5 tahun terakhir menunda hidupku untukmu. Mulai hari ini, aku hidup untuk diriku. Hey David, begini, aku ingin bilang langsung padamu. NX memilihku untuk memimpin ke Mars. Minggu depan aku pelatihan di pusat luar angkasa Kennedy. Dan pemulihan Keira berjalan baik, jadi dia akan baik-baik saja. Misi ke Mars, itu sungguh luar biasa, Neil. Aku selalu tahu kau menuju hal-hal yang besar. Makasih, terima kasih banyak. Begini, aku dan Keira sudah bercerai. Apa? Apa ini gara-gara emosinya Keira? Dengar, apapun hal menyakitkan yang mungkin dikatakannya padamu, dia nggak bersungguh-sungguh. Ini keputusanku untuk meminta cerai. Aku mengerti. Neil, aku menyesal telah membuatmu merawat Keira. Aku berhutang padamu. Enggak, jangan dengar. Kau membayari seluruh kuliahku di MIT. Tanpamu aku nggak ada di sini. Jadi saat kau datang setelah Simon mematahkan hatinya Keira, kau suruh aku menikahinya. Mana mungkin aku menolaknya? Aku berhutang padamu. Neil, mungkin awalnya ini adalah hutang, tapi aku tahu kau jatuh cinta padanya. Siapapun bisa melihatnya. Sekarang nggak penting lagi. Simon sudah kembali dan Keira memilih dia. Jadi yang ku tahu kontraknya berjalan sesuai rencana. Itu kerugian baginya. Suatu hari dia akan menyesali membiarkanmu pergi. Lima tahun dan gak banyak barang milikku di sini. Bukankah kita sudah pernah bahas ini? Aku mengetuk, kau buka 5 detik maksimal. Kau butuh 30 detik. Sekarang cepat minta maaf. Hei, memangnya kau tuli? Ku bilang minta maaf atau ku bilang pada Keira kau bertingkah macam-macam dan dia akan mendiamkanmu selama seminggu. Oh, astaga, kau barusan mendorongku. Kau tahu, Neil, aku akan bilang pada Keira untuk menceraikan dirimu. Simon akan menunjukkan padamu bagaimana seorang pria sejati. Ada apa ini? Sepertinya aku dengar ada ribut-ribut. Keira, Neil bersikap brengsek. Baru saja aku datang, dia sudah mulai bertingkah macam-macam tanpa alasan. Syukurlah, Simon kesini untuk menunjukkan seperti apa pria sejati. Simon, kaulah yang selalu kuinginkan mendampingi kakakku. Kaulah yang benar-benar diinginkannya. Dia akan belikan hadiah untukmu, menyeberangi dunia demi bertemu dirimu. Dia nggak akan berhenti bicara mengenai betapa rindunya padamu. Maksudku, sepatah kata darimu dia akan membuang Neil. Beth, diamlah. Neil, jangan dengarkan adikku. Dia nggak bersungguh-sungguh mengatakan. Iya, Neil. Nggak ada yang perlu dibuat marah. Oh, aku nggak marah. Oke, cukup obrolannya. Kenapa kita berdiri di depan pintu seperti orang bodoh? Simon baru pindah ke sini, kita ajak dia berkeliling. Tunggu, Simon pindah kemari. Iya, dia sudah kembali. Dia sedang cari tempat tinggal baru. Kenapa nggak membiarkannya tinggal di sini? Kau nggak keberatan kan, Neil? Enggak. Neil nggak merasa keberatan. Dia orangnya baik. Iya, dia seperti pembantu rumah tangga yang dimuliakan. Apa yang dipikirkannya nggak penting. Kalaupun aku keberatan, aku ragu akan ada bedanya. Keira, kelihatannya Neil nggak terlalu suka soal ini. Tenang saja, aku akan kembali saja ke hotel. Jangan. Enggak, Neil, tutup mulutmu. Oke, berhentilah seolah kau dapat respek. Kau yang seharusnya mengemasi tasmu. Oke, sudah cukup.
Simon tinggal di sini, tidak ada komentar. Ada apa? Oh, bukan apa-apa. Hanya saja sayang sekali kalau aku menginjak-injak lantaimu yang kinclong dengan sepatuku yang berlumpur. Simon, jangan khawatir soal mengotori lantai rumah ini. Nell akan membersihkannya. Neil, apa kau keberatan membersihkan sepatunya Simon? Kau mau aku membersihkan sepatunya? Kau harusnya bersyukur bisa menyentuh sepatu pria seperti dia. Ya, aku nggak akan melakukannya. Neil, kau ini kenapa? Sikapmu kasar sekali hari ini. Hei, sudahlah. Nggak perlu bertengkar karena diriku. Aku bukan bangsawan. Aku bisa bersihkan sepatuku sendiri, oke? Dengar, aku mau keluar main tenis. Kira, aku akan ke tempat lama kita. Taman Ingat? Giant? Taman saya. Oh, astaga, kita harus ke sana. Kita akan berlatih bersama-sama. Kalian saja yang pergi. Aku bahkan nggak punya sepatu tenis. Serius? Astaga, sekarang aku hampir merasa bersalah. Kira, kau harus belikan dia barang-barang. Orang-orang akan berpikir keluarga Thorn pelit. Bukannya aku nggak pernah belikan apa-apa. Neil, semua uang yang kuberikan padamu kemana? Adikmu mengambil semuanya untuk dibelikan tas tangan dan berjalan-jalan di Ibiza. Sudahlah, kita langsung pergi saja. Aku akan suruh asisten ayahku mengantarkan sepatu untukmu. Sekarang, ayo kita siap-siap. Gerakannya sudah bagus. Kau hanya perlu tambahkan sedikit semangat di dalamnya. Kenapa juga aku di sini menonton ini semua? Kau hanya perlu bungkukkan badanmu, pukul bolanya. Seperti itu. Kurasa aku sudah terbiasa untuk mengiyakan apapun yang diinginkannya. Kau berada di tempat duduk di atas sana. Menontonku, memenangkan setiap pertandingan. Nggak apa, 7 hari lagi aku pergi. Ini untuk terakhir kalinya. Dan kau menciumku. Gak buruk untuk kisah ciuman pertama, kan? Ya, Oh. Seharusnya aku gak bilang begitu. Kau mengerti kan? itu akan mengganggumu kan, Neil? Tapi itu sudah lama sekali. Maksudku gak juga sih, gak terlalu lama. Tapi Mungkin Simon bisa membantumu dengan memperbaiki pukulanmu. Ya. Aku tahu gerakanmu harus diperbaiki. Keira, awas. Oh. Neil? Neil? Apa kita harus ke rumah sakit? Sial. Simon pergelangan tangannya terkilir. Kelihatannya serius. Kau nggak apa-apa? aku akan baik-baik saja, Kira. Aku tadi lagi berdiri diam saat Neil mendorongku. Dan aku terjatuh meniti pergelanganku. Ini bisa saja jadi lebih buruk. Neil, sebenarnya ada apa denganmu? Gak apa-apa kamu gak suka Simon, tapi sengaja menyakitinya. Itu benar-benar jahat. Kita harus bawa dia ke rumah sakit. Kalau enggak, dia gak bisa pegang raket lagi. Kau pikir aku sengaja? Dialah yang... Kami lihat kau mendorongnya, Neil. Dan sekarang tangannya parah. Aku akan bawa dia ke UGD. Kau cuma terkilir. Kalau punggungmu memang sakit, panggil saja Uber. Ayo Simon, bisa berdiri? Ya, aku baik-baik saja. Baguslah. Hanya ada ruang untuk seorang pria di hatinya. Dan itu selalu Simon. Pasien ini sungguh beruntung, asal kau tahu. Dia cuma lecet kecil di pergelangannya. Tapi pacarnya memesan seluruh bangsal demi memberinya sedikit ketenangan. Dia satu dalam sejuta, seksi, kaya, dan memperlakukan pria itu sebagai raja. Hati-hati kalau ke kamar mandi ya. Dokter bilang bisa bertambah bengkak. Kau abaikan suamimu yang terluka demi bisa merawat lecet di pergelangan pacar lamamu? Neil, aku baru mau mengecek keadaanmu. Tentu saja. Katanya semalam kau nggak pulang. Apa itu gara-gara Simon? Jangan menghilang begitu saja kalau ada yang nggak sesuai. Aku nggak ngerti kenapa kau begitu marah. Kita nggak ada di rumah sakit kalau kau nggak mendorongnya. Aku kan juga terluka. Kau ingin membuatku merasa bersalah? Pria sejati nggak akan bersikap picik. Apa kau mencintaiku? Neil, kau suamiku. Kita nggak akan nikah kalau nggak cinta. Katakan kau mencintaiku. Astaga, ini tempat umum. Kenapa tidak bisa mengatakan? Karena kau memang tidak. Kira, bisa bantu pegangkan handukku? Pergelanganku sakit. Aku membantumu. Oke, kau tahu apa yang terjadi di sini. Kau akan membantunya mandikan? Kupikir setidaknya kau ingat kau punya seorang suami. Kalau aku eksis. Neil, aku... Enggak apa-apa, sungguh. Ayo.
Jangan biarkan dia menunggu. Neil, jangan salah sangka. Kami sering berenang telanjang bersama saat masih kecil. Dia seperti kakak bagiku. Jangan marah. Oh Frank sayangku, Iya. apa yang bisa kulakukan tanpamu? Dulu aku percaya kalau semua aku lakukan dengan benar, pada akhirnya kau akan jatuh cinta padaku. Tapi sekarang aku tahu itu gak akan pernah terjadi. Neil, ini James. Dengar. Waktu kita hanya 10 hari sebelum keberangkatan dan kami membutuhkanmu di pusat antariksa untuk pelatihan sesegera mungkin. Paham? Baiklah, aku segera ke sana. Luar biasa. Apa kau sudah beritahu istrimu kau akan hilang kontak selama setahun? Bagaimana dia menerimanya? Aku sudah bercerai. Bercerai? Neil, kau ini bicara apa? Bagaimana bisa bercerai tanpa setahuku? Kau serius? Kau sendiri yang tanda tangan. Tanda tangan apa? Kapan aku tanda tangan dokumen? Astaga. Aku harap aku bukan penyebab kalian berdua bertengkar. Aku menyesal, aku nggak berniat menimbulkan masalah. Oh, kata dokter, jangan gerakin pergelangan tanganmu. Ayo kembali ke tempat tidurmu. Neil, apapun yang terjadi di antara kami bukanlah apa-apa. Kami sering mandi bersama saat masih kecil, oke? Bukan hal yang seksual. Bagus. Luar biasa. Kalau ku bilang, istrimu punya tubuh yang menawan. Dan bokongnya sangat pas di tanganku. Kok kenapa? Apa melukai tangannya belum cukup? Ayo, bangun. Aduh. Sudah cukup, Keira. Saatnya hidup untuk diriku sendiri. Selamat datang kembali. Oh, ini dia. Pria yang menjadi sorotan tim. Inilah pemimpin kita yang berani dan brilian, Dr. Neil Wade. Dia adalah astronot utama dalam misi Tekton 7 kita menuju Mars. Dia akan bergabung dengan kita saat kita mulai pelatihan. Dia juga akan mengawasi prosedur persiapan tepat sebelum keberangkatan. Aku sudah gak sabar lagi. Baiklah, ayo. Bagus sekali, Neil. Tingkatan kebugaran dan pengetahuan teknikmu sudah menandingi para astronot terbaik di negeri ini. Kau telah lulus pelatihanmu dengan sangat memuaskan. Jadi sudah dipastikan kau akan berangkat ke Mars dalam waktu seminggu. Aku senang mendengarnya. Oh ya, karena Natal akan tiba beberapa hari lagi, kami akan mengizinkanmu melewatkan beberapa hari ke depan di bumi bersama keluargamu. Jadi, ini untukmu. Selamat berlibur. Selamat berlibur, James. 34 panggilan gak terjawab. Apa maunya? Neil, kenapa kau nggak angkat ponselmu? Keira sudah kehilangan akal berusaha mencarimu. Maksudku benar-benar kehilangan akal. Keira berusaha mencariku.